Ya, puji Tuhan. Hati yang bersyukur akan mengubah perilaku kita. Jadi pesan Tuhan ini nih, ingin kita tuh belajar untuk berterima kasih. Untuk segala keadaan, untuk segala suasana, untuk segala apa yang terjadi. Bisa melalui ucapan terima kasih. Tapi tentunya juga ada hati yang mengucap syukur dalam pengertian yang benar. Nah itu yang akan saya bawakan di pagi hari ini. Mengucap syukur dalam pengertian yang benar. Ada cerita, sebuah kisah yang mengenai seorang petani. Petani ini mempunyai ladang dengan keluarga kecil, ada seorang istri, seorang anak laki-laki. Suatu hari, tiba-tiba datanglah seekor kuda liar ke peternakan dia, ke kebun dia maksudnya. Dan kuda itu akhirnya dipelihara. Suatu berkat dan mereka memuji Tuhan, mereka bersyukur untuk berkat yang mereka dapat. Tapi suatu hari kuda ini ternyata melarikan diri, hilang. Maka tetangga-tetangga mulai berkata, ya sayang berkatnya hilang. Beberapa hari kemudian datang lagi ya kuda itu, tetapi dengan teman-temannya yang lain. Jadi kudanya asalnya satu, sekarang jadi banyak. Petani ini sangat gembira. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang dia dapat berkat yang luar biasa. Asalnya cuma satu kuda. Sekarang jadi beberapa kuda. Senang sekali. Dan ketika itu anaknya coba, yang putranya itu coba menjinakkan beberapa ekor kuda. Dan terjatuh. Jatuh patah tulang. Lalu tetangganya mulai berkata, ya karena kuda-kuda inilah jadi anakmu sekarang jadi patah tulang. Tidak lama kemudian, peristiwa ada satu kejadian yang besar, yaitu perang. Dilakukanlah wajib militer. Semua pemuda harus mendaftar untuk menjadi tentara. Lalu didatangilah rumah petani ini. Apa engkau punya putra? Ya ada satu orang. Kalau gitu harus ikut wajib militer. Tapi kata petani ini, tapi anak saya ini sedang patah tulang, tidak bisa melayani, tidak bisa berbakti pada negara saat ini. Maka diluputkanlah dia di wajib militer. Dan dia bersyukur. Waduh, jadi berkat, gak patah tulang. Jadi lolos dari wajib militer. Kalau kita punya pola pikir seperti petani ini, tentunya kita bisa mengucap syukur ketika keinginan kita dipenuhi. Ketika apa yang kita harapkan atau kita inginkan terjadi, terpenuhi. Kita bisa tidak mengucap syukur ketika hal buruk atau yang kita anggap buruk terjadi. Jadi ini suatu yang relatif jadinya dalam hidup. Kita akan bersyukur kalau hal ini terjadi, kita akan kecewa kalau suatu hal yang bertentangan terjadi. Jadi yang benar seperti apa mengucap syukur ini? Nah ini yang jadi pesan Tuhan di minggu ini, kita lihat di Efesus pasal 5 ayat 20. Di situ Paulus katakan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, Bapak Gembala sudah jelaskan. Senantiasa, artinya selalu. Keadaan baik, keadaan buruk, keadaan sesuai dengan keinginan kita, keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita. Atas segala sesuatu, dan semuanya. Senantiasa, selalu. Jadi mengucap syukur ini sebenarnya Paulus katakan bukan tergantung pada kita, tapi tergantung pada sesuatu yang benar. Nah, kita mundur sedikit ayatnya. Kita lihat di ayat ke-17. Situ katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah nanti di ayat ke-18-19 itu dijabarkan. Ada beberapa hal ternyata yang penting. Di mana ucapan syukur ini mempunyai suatu nilai atau standar yang tinggi. Maka yang pertama saya beri judul, bersyukur itu adalah salah satu kehendak Tuhan yang penting. Penting dibandingkan dengan apa? Kita lihat. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi di sini Paulus jabarkan, ada beberapa hal yang dikatakan harus kamu mengerti kehendak Tuhan. Atau dengan kata lain, kamu harus tahu yang benar. Yang benar itu apa? Salah satunya di sini katakan, jangan mabuk dengan anggur tapi penuh dengan roh. Penuh dengan Roh Kudus.
ini kita sempat bahas beberapa minggu yang lalu, penuh dengan Roh Kudus. Itu satu yang penting. Ayat 19, dan berkata-kata seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ada puji-pujian, berkata dalam mazmur, bersorak bagi Tuhan. Jadi ayat 18 mengatakan ada hal-hal yang penting, yaitu penuh dengan roh. Bersorak bagi Tuhan, puji-pujian. Ayat yang ke-20, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi ada 3 hal di sini yang Paulus katakan yang boleh katakan sejajar atau penting. Penuh roh, berkata-kata dalam mazmur, puji-pujian pada Tuhan dan ucapan syukur. Itu saya renungkan, begitu pentingkah ucapan syukur ini? Ternyata Paulus katakan penting. Karena ini bisa disejajarkan. Bukan artinya terpisah, tetapi termasuk dalam 3 hal ini. Penuh Roh Kudus, puji-pujian pada Tuhan, dan mengucap syukur. Seperti semacam satu paket. Di mana ketiganya ini merupakan hal-hal penting yang Paulus tekankan di Filipi ini. Di Efesus ini maksudnya. Kita lihat suatu pengertian yang benar. Kita akan lihat di Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Mengapa kita harus punya pikiran, cara pandang atau persepsi yang benar tentang ucapan syukur ini? Di Filipi ayat 1 ayat 9 dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ditekankan di sini supaya kamu dapat memilih mana yang baik, mana yang benar. Dengan pengetahuan yang benar, dengan pengertian yang benar, dengan persepsi yang benar, kita akan bisa memilih mana yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan. Saya bandingkan ada 3 tokoh di Alkitab yang menarik. Yang pertama kita akan lihat satu tokoh di mana dia anggap mengucap syukur itu adalah bagian kesekian dalam hidupnya. Walaupun dia diberkati oleh Tuhan. Kok bisa ya begitu? Ternyata berkat bisa membuat ucapan syukur itu menjadi ranking kesekian dalam hidup kita. Kita lihat kehidupan orang yang namanya ini Lea. Dia adalah seorang istri Yakub, di mana ia merasa tidak dikasihi oleh Yakub. Tetapi Tuhan berkati dia luar biasa. Dia memiliki anak-anak laki-laki. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Dan disitu dikatakan, Lea baru mengucap syukur ketika dia mempunyai anak keempat. Dia katakan, ketika dia punya anak yang pertama, dia katakan, ini ada sesuatu yang membuang aib. Karena dia diberkati Tuhan dengan anak laki-laki. Dia bisa memberikan seorang anak bagi Yakub. Tetapi yang anak kedua, nanti ibu bapak bisa baca di kitab Kejadian. Anak kedua, dia katakan ini pun jadi berkat. Dia lalu mulai menyangkutkan dengan Tuhan. Anak ketiga pun demikian. Tetapi ibu bapak nanti bisa perhatikan. Anak keempat, dia baru katakan, kali ini aku akan mengucap syukur. Saya catat di sini ketinggalan ayatnya. Tapi Kejadian nanti ibu bapak bisa baca. Dia baru mengucap syukur ketika dia punya anak keempat. Dia baru menyangkutkan hal itu sebagai berkat dari Tuhan. Dan dia katakan, kali ini aku mengucap syukur. Karena Tuhan memberikan aku seorang anak lagi. Sangat disayangkan, berkat bisa membuat kita menjadikan ucapan syukur sebagai ranking yang terakhir. Tapi juga ada orang yang bisa menjadikan berkat itu atau ucapan syukur itu hilang dalam kehidupan. Nah ini saya ingin sedikit tekankan, yaitu ada orang yang namanya Asaf. Asaf ini adalah seorang pemuji. Dia hidup dalam hadirat Tuhan. Dia menjadi pemimpin puji-pujian. Tetapi dalam satu masa dalam hidupnya, dia mempertanyakan,
Tuhan, mengapa saya melihat orang tidak benar, ruang di luar Tuhan, begitu diberkati. Kita lihat di Mazmur pasal 73 ayat 1-5. Nanti yang Kejadian Ibu Bapak bisa lihat di Kejadian pasal 29 ayat 31-35 tentang Lea. Nah, saya ingin tekankan di yang di Asaf. Ini suatu hal yang sangat sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Termasuk saya. Ibu Bapak mungkin pernah mengalami atau sedang mengalami hal ini. Sesuatu yang mempertanyakan apakah saya mengucap syukur karena saya melihat sesuatu yang bukan yang saya inginkan. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat yang kedua. Di sini Asaf mengakui, tetapi aku dikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Atau dengan kata lain dia katakan, aku ini hampir berbuat salah. Apa yang terjadi? Kita lihat di ayat ketiga. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, dia mulai membandingkan. Kalau tadi Lea, dia diberkati, dia menjadikan berkat itu, ucapan syukur itu urutan kesekian ketika berkat itu turun. Tetapi di sini Asaf mempertanyakan, mengapa terjadi kemujuran di antara orang fasik, orang yang tidak takut Tuhan. Ayat keempat, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ayat yang kelima, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tua seperti orang lain. Dengan kata lain, kita mulai membanding-bandingkan keadaan kita. Kita tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mulai mempertanyakan, mengapa Tuhan mereka lebih baik daripadaku? Mengapa Tuhan kejadian ini terjadi pada hidupku? Mengapa Tuhan aku harus mengalami hal ini dalam hidupku? Sedangkan mereka, orang yang tidak takut Tuhan, orang fasik, kok kelihatan hidupnya lebih enak dari saya? Ada mulai ada kekecewaan, mulai ada satu pertanyaan. Ketika orang mulai membanding-bandingkan dengan keadaan orang lain, maka ia cenderung tidak bisa bersyukur. Saya ada satu gambaran atau satu ilustrasi, mungkin saya tampilkan ya di sini. Nah di sini ini sering terjadi dalam kehidupan nyata kita. Ketika kita mulai membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Di yang paling kanan bawah itu ada seorang yang tidak bisa berjalan. Dia mengalami suatu kecacatan pada kakinya. Dia berharap, dia melihat orang yang ketika berjalan di depannya, dia mulai berpikir, dia mulai bertanya, mulai mempertanyakan pada Tuhan. Mengapa Tuhan saya tidak bisa berjalan normal seperti orang itu? Saya ingin seperti dia. Ketika orang mulai mempertanyakan, mengapa Tuhan? Dia mulai tidak puas, dia kecewa, dan dia tidak bisa bersyukur. Ternyata, kalau kita bandingkan, orang yang berjalan itu juga melihat orang lain punya kendaraan. Mungkin punya mobil, mungkin punya motor, mungkin punya sepeda. Dia mulai bertanya, aduh alangkah enaknya kalau saya punya kendaraan. Saya bisa lebih cepat menuju tujuan. Apalagi kalau saya punya kendaraan yang seperti mobil misalnya, maka saya tidak akan kehujanan, saya akan merasa lebih nyaman. Orang yang punya mobil pun ternyata mempertanyakan juga, atau dia membandingkan juga dengan orang lain. Dia katakan, kalau saya punya mobil yang lebih bagus, lebih nyaman, lebih mendukung, alangkah enaknya, atau saya akan lebih bersyukur dalam hal ini, kalau saya dapatkan hal itu. Mulai membanding-bandingkan, dan kita lihat, ternyata orang yang punya mobil mewah pun, dia mulai bertanya, dia mulai mempertanyakan, seandainya saya punya helikopter, di sini ada helikopter, saya punya helikopter, punya kapal, maka saya tidak usah bermacet-macetan di jalan raya. Ini menunjukkan, ilustrasi ini menunjukkan, cara pandang kita atau persepsi kita menentukan tindakan kita. Bagaimana sudah jelaskan, apa yang kita pandang itu menentukan perbuatan kita. Bagaimana orang bisa bersyukur kalau dia bisa selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah Asaf mengalami, dan kita pun mungkin mengalami. Kalau kita mulai membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, maka rasa syukur itu tidak akan terjadi. Tapi yang luar biasa, saya akan ingin kita lihat di
Mazmur pasal 73 ini di ayat 17, 18, dan 19. Di sini Asaf sadar. Ternyata dia hampir tergelincir, dia hampir terbawa dengan pandangan yang sama seperti ini. Dan dia menyadari dan dia bertobat. Dia katakan di ayat ke-17 di Mazmur pasal 73 ayat ke-17. Di sini Asaf katakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ini menunjukkan bahwa dia ketika dia semakin mengenal Tuhan, ketika dia semakin dekat dengan Tuhan, dia sadar. Dia katakan dan memperhatikan kesudahan mereka. Ayat ke-18. Sesungguhnya tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ayat 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Akhirnya dia sadar, sebenarnya persepsi dia salah. Dia telah salah menafsirkan. Dia telah salah berharap. Karena sebenarnya yang Tuhan inginkan, bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Senantiasa di dalam Tuhan. Artinya ketika kita lebih dekat pada Tuhan, maka Tuhan akan bukakan, akan nyatakan bahwa dia akan berikan yang terbaik untuk kita. Jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Itu akan membuat hati kita tidak bersyukur, tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan Asaf sadar akhirnya bahwa tidak bisa begitu. Mengapa persepsi ini sangat penting? Saya di sini ada sebuah gelas aqua yang sudah saya minum setengah. Karena cara kita memandang suatu perkara itu akan menentukan tindakan kita. Kalau saya katakan saya sudah minum, wah tinggal setengah isinya. Maka saya lebih memandang bahwa berkat ini hilang setengah. Tetapi kalau saya katakan, gelas ini masih ada setengah isinya, maka saya bisa mengucap syukur. Karena saya katakan, Tuhan terima kasih, saya masih punya setengah gelas untuk saya minum. Nah mungkin ini banyak dipakai oleh orang-orang yang mengajarkan tentang positive thinking. Tapi di sini saya ingin menjelaskan bahwa bukan soal positive thinkingnya, tetapi bagaimana kita bisa menyamakan persepsi kita dengan persepsi Tuhan. Nah itu yang Paulus maksudkan. Ketika kita bisa menyamakan persepsi kita dengan persepsinya Tuhan, maka kita akan bersyukur. Mari kita lihat satu orang atau dua orang lagi di sini. Ada orang yang namanya Daud. Memang Daud itu orang manusia biasa. Dia juga banyak kelemahan. Tetapi bagaimana Daud ini bisa menyamakan persepsi dia dengan persepsi Tuhan. Mari kita lihat di Mazmur pasal 23 ayat 4. Sebenarnya banyak sekali kalau kita lihat di Mazmur. Seperti di Mazmur 17:21 dia katakan Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Kasih setianya untuk selamanya. Dia bisa melihat hal itu. Tapi mari kita lihat di Mazmur 23 ayat 4. Ada satu perkataan yang disampaikan oleh Daud. Di mana dia bisa mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Mengapa? Karena dia bisa melihat persepsinya Tuhan. Yang Paulus katakan suatu pemikir atau pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Sehingga kita bisa mengucap syukur senantiasa. Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau dalam lembah baka, aku tidak takut bahaya. Nah ini dia katakan, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ada satu yang Daud katakan di sini. Aku memang berjalan dalam kegelapan. Aku memang berjalan dalam lembah. Yang di situ waktu lembah baka ditafsirkan, ada juga yang menafsirkan banyak penjahatnya, banyak perampoknya. Satu keadaan yang mencekam, yang menakutkan. Tetapi Daud katakan, aku tetap berjalan. Mengapa? Karena engkau besertaku. Karena Tuhan beserta kita. Itu yang dia katakan, ada Tuhan besertaku. Yang kedua dia katakan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Artinya ada perlindungan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, ada pernyataan Tuhan dalam segala hal. Kalau dalam hal senang, saya kira orang sangat mudah. Kita dapat berkat, seperti petani yang di awal, sangat mudah mengucap syukur. Puji Tuhan, saya mendapatkan berkat, terima kasih Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami hal di lembah baka,
apakah kita masih bisa? Terima kasih Tuhan. Kemarin kita sempat kita ulas di Komsel. Dan saya jujur katakan tidak mudah. Tidak mudah. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan takut, kita bilang puji Tuhan. Bahkan mungkin orang akan menganggap apakah dia itu baik-baik saja, masih normal. Tidak mudah. Tapi di sini ada satu kunci yang Daud katakan. Mengapa dia bisa kuat? Mengapa dia bisa lalui kegelapan itu? Dia katakan karena ada Tuhan besertaku. Aku tidak takut, aku akan jalan terus. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Dan itu yang membuat dia tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ibu Bapak tentunya mengetahui ada seorang pengarang lagu dan yang luar biasa yang namanya Don Moon. Don Moon ini salah satu lagunya ada yang sangat terkenal yang judulnya Give Thanks. Dia menceritakan di situ, give thanks untuk segala keadaan, untuk segala berkat yang Tuhan berikan dalam segala hal. Dia ambil dari Efesus ini, Efesus 5 ayat 20. Nah, ceritanya begini, ketika Don Moon ini akan menciptakan lagu ini, dia ingin tahu siapa sih yang pengarang asli. Jadi dia bukan pengarang asli lagu ini. Lalu dia mendapatkan bahwa ada satu orang yang namanya Henry Smith. Itu di tahun 1978 dia ciptakan lagu judulnya Give Thanks. Dia menghadap pada Pak Henry ini, dia katakan, apakah saya boleh menyanyikan lagu ini? Atau menyanyikan kembali lagumu ini? Dia katakan silakan. Yang menarik buat saya ketika Don Moon meminta ke Pak Henry ini, mengapa Pak Henry Smith ini menciptakan lagu yang judulnya Give Thanks atau ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Karena waktu itu keadaan dia tidak baik. Dia mengarang lagu ini dalam keadaan sakit. Bahkan dikatakan waktu itu dia sedang mengalami gejala kebutaan. Jadi Pak Henry ini menciptakan lagu Give Thanks atau ucapkanlah syukur kepada Tuhan waktu dia menderita. Bukan dalam keadaan senang. Waktu dia sedang mengalami masalah. Tetapi dalam lagu itu dikatakan, mengapa kita harus mengucap syukur? Dia katakan karena Tuhan sudah memberikan anaknya, Yesus Kristus untuk kita. Di situ saya mulai melihat kesadaran. Itu sama dengan apa yang Daud pandang. Ketika Tuhan berserta kita, ketika Tuhan melindungi kita, bahkan Tuhan mengasihi kita, dan dia sudah berikan anaknya yang termahal, yang termulia untuk kita. Suatu pandangan yang jauh. Bukan hanya kehidupan yang kita alami sehari-hari, tapi suatu nilai di mana Tuhan jika yang termahal pun sudah diberikan masakan. Hal yang kecil tidak Tuhan sertai, masakan hal yang kecil tidak Tuhan pedulikan. Itu yang membuat Pak Henry ini sangat kuat dan dia menciptakan lagu ini. Ucapkanlah syukur. Nanti beberapa mungkin yang belum itu bisa dengarkan lagunya. Luar biasa, judulnya Give Thanks. Kedua orang ini, Daud, Pak Henry ini, Henry Smith, bisa mengucap syukur dalam keadaan di bawah dan keadaan tidak baik. Karena dia bisa memandang kepada Tuhan dan dia sadar Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk hidupnya. Nah ini yang membuat saya ingin mengajak kita semua. Kita jangan seperti Lea. Ya mengucap syukur menjadi urutan terakhir. Bahkan dalam keadaan diberkati. Dan kita juga jangan hampir tergelincir seperti Asaf. Di mana kita mulai membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tapi puji Tuhan, Asaf mengajarkan sesuatu pada kita. Bahwa kita harus memandang yang lebih jauh kepada rancangan Tuhan yang dikatakan rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Dan kita harus bisa memandang seperti Daud, di mana Daud katakan tidak usah takut. Karena Tuhan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita. Sebagai ayat terakhir, mari kita lihat apa yang Paulus katakan di Ibrani pasal 13 ayat 5b. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, jadi ini adalah ayat yang dikutip ketika Yosua masuk ke dalam tanah Kanaan dan dikutip kembali oleh Paulus. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Biarlah ayat ini bisa membuat kita kuat dan bisa mengucap syukur untuk semua apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Bukan cara pandang kita lagi, tapi cara pandang Tuhan. Bahwa mengucap syukur itu ada sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Sesuatu yang penting. Dan Tuhan berikan jaminannya bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Mari kita ucapkan ayat ini, kita ganti. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan aku. 3, 2, 1. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan aku. Dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan aku. Tuhan Yesus memberkati.